Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siska Wulandari dari kelas S1 Manajemen Transfer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi manajemen keuangan 2 mengenai kebijakan dividen. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu dividen. Dividen merupakan laba bersih perusahaan yang sebagian dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki. Besaran nilai dan waktu pembayaran dividen berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dividen adalah nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan atau retained earnings yang ditahan sebagai cadangan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dividen. Menurut Sunjaya dan Marlin tahun 2010 terdapat 4 jenis dividen. Yang pertama yaitu dividen tunai. Dividen tunai dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. Adapun yang dimaksud dengan dividen tunai adalah sumber dari arus kas untuk pemegang saham yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan yang akan datang. Yang kedua ada dividen saham. Dividen saham merupakan pembayaran dividen dalam bentuk saham. Seringkali dividen saham ini digunakan sebagai pengganti dari dividen tunai. Yang ketiga ada dividen aktiva selain kas. Dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Dan yang terakhir, dividen likuidasi. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajiban. Selanjutnya yaitu prosedur pembayaran dividen. Menurut Sunjaya dan Marlin tahun 2010, dalam pembayaran dividen terdapat beberapa tahapan atau prosedur. Nah, yang pertama ada tanggal pengumuman atau yang disebut dengan date of declaration, merupakan tanggal pada saat direksi perusahaan secara formal mengeluarkan pernyataan berisi pengumuman pembayaran dividen. Yang kedua ada some dividend date, yaitu tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen. Yang ketiga yaitu tanggal pencatatan pemegang saham atau date of record. Date of record merupakan tanggal di mana pemilik saham ditentukan sehingga dapat diketahui kepada siapa dividen dibagikan. Pemegang saham yang mencatatkan dirinya pada tanggal ini adalah pemegang saham yang memperoleh dividen pada tanggal pembayaran. Yang keempat ada tanggal pemisahan dividen atau ex-dividend date. Sebelum tanggal pencatatan, perusahaan sudah harus diberitahukan apabila terjadi transaksi jual beli atas saham tersebut. Oleh sebab itu, Bursa Internasional disepakati adanya ex-dividend date, yaitu 3 hari sebelum tanggal pencatatan date of record. Setelah pencatatan saham tersebut tidak lagi memiliki hak atas dividen pada tanggal pembayaran. Yang kelima ada tanggal pembayaran atau date of payment. Pada tanggal ini, dividen dibayarkan kepada para pemegang saham setelah pemegang dividen, kas didebet dan piutang dieliminasi. Pembayaran dividen akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada kebijakan dividen. Apa itu kebijakan dividen? Kebijakan dividen merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan dividen apakah laba akan dibagi kepada pemegang saham atau investor dalam bentuk dividen atau laba akan ditahan sebagai laba yang ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen mempunyai pengaruh bagi pemegang saham dan perusahaan yang membayar dividen. Para pemegang saham umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil, karena hal tersebut mengurangi ketidakpastian akan hasil yang diharapkan dari investasi yang mereka lakukan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan, sehingga nilai saham juga dapat meningkat. Kebijakan dividen tergambar pada dividen payout ratio. Rasionya yaitu persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Laba ditahan atau retained earnings merupakan salah satu dari sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Jika suatu perusahaan menjalankan kebijakan untuk membagi dividen tunai, maka semakin sedikit dana yang digunakan untuk melakukan investasi.
Selanjutnya yaitu kita masuk kepada teori kebijakan dividen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori kebijakan dividen. Ada 3. Yang pertama, dividend irrelevant theory. Apa itu dividend irrelevant theory? Teori ini dikembangkan oleh Malcolm Miller dan Franco Modigliani, dikenal dengan teori MM, menyatakan bahwa kebijakan dividen sebuah perusahaan tidak memiliki pengaruh pada baik nilai maupun biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka kebijakan tersebut akan irrelevan. Teori ini menggunakan asumsi yang pertama, tidak ada pajak pendapatan, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, leverage keuangan tidak mempengaruhi biaya modal. Yang keempat, ada investor dan manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek masa depan perusahaan. Yang kelima, distribusi pendapatan untuk dividen dan laba ditahan, tidak mempengaruhi biaya ekuitas perusahaan. Yang keenam, ada kebijakan penganggaran modal perusahaan adalah independen dari kebijakan dividen. Dengan kata lain, nilai perusahaan hanya tergantung pada pendapatan yang diharapkan dari aset, bukan pada bagaimana pendapatan dibagi atau didistribusikan sebagai dividen atau laba ditahan. Dividen irrelevant teori lebih didasarkan pada teori-teori perekonomian dengan asumsi-asumsi sederhana dan validitas dari suatu teori yang harus diuji secara empiris. Selanjutnya, yang kedua ada Birds in the Hand Theory. Menurut Brigham and Houston 2006, nilai sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan menetapkan rasio pembayaran dividen yang tinggi. Investor lebih memilih pendapatan yang diperoleh dari dividen dibandingkan dengan pendapatan dari keuntungan modal atau capital gain. Investor memiliki keyakinan bahwa dividen memiliki rasio yang lebih kecil, sehingga investor lebih suka menerima kas tunai sekarang dibandingkan mengharapkan capital gain di masa yang akan datang yang belum pasti. Sementara itu, beberapa investor lebih menyukai mendapatkan capital gain untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga tercipta keseimbangan pendanaan perusahaan. Dan yang ketiga ada tax preference theory. Tax difference teori adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, maka para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam membagikan dividen adalah yang pertama, kas yang tidak mencukupi dana perusahaan yang liquid harus dikaitkan dengan utang-utang dan persediaan. Jika tidak, maka perusahaan akan mengalami kesulitan likuiditas pada saat perjanjian telah ditetapkan. Yang kedua, hambatan kontrak karena kesulitan likuiditas atau pembiayaan kreditur mungkin mensyaratkan pembatasan dividen sehubungan dengan perjanjian utang yang telah dibuat. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan akan menyetujui kontrak pembatasan dividen untuk menahan labanya agar dapat meningkatkan modalnya, debt to equity ratio, dan agar dapat meningkatkan likuiditas perusahaan dalam pembayaran bunga yang telah ditetapkan. Yang ketiga, aspek legal pembayaran dividen dapat dikaitkan dengan persyaratan tertentu, misalnya batasan laba ditahan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembayaran dividen agar perusahaan tidak menyesatkan investor, karena informasi yang terkandung oleh dividen akan memberikan tanda bagi para investor. Informasi tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi jual beli saham. Selanjutnya, macam-macam kebijakan dividen. Macam-macam kebijakan dividen menurut Sunjaya dan Darlin tahun 2010. Yang pertama ada kebijakan dividen rasio pembayaran konstan. Kebijakan ini didasarkan dengan persentase tertentu dari pendapatan, di mana rasio pembayaran dividen adalah persentase dari setiap rupiah yang dihasilkan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk tunai, dihitung dengan membagi dividen kas per saham dengan laba per saham. Masalah dengan kebijakan ini adalah jika pendapatan perusahaan turun atau rugi pada suatu periode tertentu, maka dividen menjadi rendah atau tidak ada.
karena dividen merupakan indikator dari kondisi perusahaan yang akan datang, maka mungkin dapat berdampak buruk terhadap harga saham. Yang kedua yaitu ada kebijakan dividen teratur. Kebijakan dividen didasarkan atas pembayaran dividen dengan rupiah yang tetap dalam setiap periode. Dalam setiap periode, kebijakan yang teratur seringkali digunakan dalam memakai target rasio pembayaran dividen, di mana target rasio pembayaran dividen adalah kebijakan di mana perusahaan mencoba membayar dividen dalam persentase tertentu seperti dividen yang dinyatakan dalam rupiah, serta disesuaikan terhadap target pembayaran yang membuktikan terjadinya peningkatan hasil. Yang ketiga ada kebijakan dividen rendah teratur dan ditambah ekstra. Maksudnya di sini kebijakan dividen yang berdasarkan pembayaran dividen rendah yang teratur ditambah dengan dividen ekstra jika ada jaminan pendapatan. Jika pendapatannya lebih tinggi dari biasanya pada periode tertentu, perusahaan boleh membayar tambahan dividen yang disebut dividen ekstra. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen. Yang pertama posisi likuiditas. Posisi likuiditas yaitu apabila laba yang ditahan diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap seperti mesin, peralatan, bahan dan persediaan barang-barang lainnya. Maka hal tersebut dapat menunjukkan posisi likuiditas perusahaan yang rendah dan terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu lagi membayarkan dividennya. Yang kedua ada profitabilitas. Merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dengan demikian, bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Misalnya, bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Yang ketiga ada leverage. Faktor ini mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya. Dan semakin rendah rasio ini akan menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Yang keempat ada kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana bagi perusahaan dan kenyataannya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang diambil. Yang terakhir ada stabilitas dividen. Stabilitas di sini dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan oleh koefisien arah yang positif. Bagi investor, pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator prospek perusahaan yang stabil pula. Dengan demikian, risiko perusahaan juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang membayar dividen yang tidak stabil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.